Kesempatan kerja dan pengangguran menjadi isu yang selalu menjadi perhatian pemerintah Prabowo Subianto dan juga menjadi harapan banyak masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 tercatat sebanyak 7,28 juta orang atau meningkat 1,11% dibandingkan pada Februari 2024 yang hanya 7,20 juta. Pemerintah tentu berupaya untuk menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tak heran, kemudian setiap kali ada lowongan kerja termasuk penyelenggaraan job fair, orang berbondong-bondong dan rela mengantre demi memperoleh kesempatan bekerja. Namun sayang lowongan yang tersedia kerap kali terbatas jumlahnya dengan sejumlah persyaratan yang tak jarang membuat pelamar mengurungkan niatnya. Sebut saja syarat penampilan menarik, pembatasan usia, hingga status perkawinan. Keterampilan dan pengalaman kerja terkadang menjadi faktor kesekian untuk dilirik penerima kerja. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja menegaskan akan membuat surat edaran bagi perusahaan untuk menghapus persyaratan yang dianggap memberatkan pelamar di luar syarat keterampilan dan pengalaman yang mutlak harus dimiliki. Namun publik bertanya, apakah perusahaan mau mengikuti aturan yang sebatas surat edaran, bukan peraturan menteri? Mungkinkah perusahaan dalam negeri mengadopsi pola rekrutmen di negara lain yang mengutamakan skill calon tenaga kerjanya? Ya pemirsa, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya, mengapa kemudian sulitnya anak bangsa mencari pekerjaan di negeri sendiri dengan syarat usia yang menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu syarat utama lah bisa kita katakan seperti itu. Berbeda dengan beberapa negara di luar sana, anak bangsa justru mudah mencari pekerjaan di negeri orang. Ini Kementerian Ketenagakerjaan kemudian membuat surat edaran yang kemudian nanti akan disebarkan kepada para pengusaha untuk bisa meminimalisir syarat ini di luar kemampuan dan juga pengalaman kerja tentunya. Tapi bagaimana respon para pengusaha? Mampukah kemudian mereka mentaati aturan sekedar surat edaran di luar peraturan menteri secara resmi? Kita coba akan bahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama dengan kami ada Ibu Wustari Mangunjaya, pengamat tenaga kerja dari Universitas Bhayangkara. Selamat malam, Bu Wustari. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Ya, terima kasih. Kita juga ingin hadirkan pula dan sapa ada Ketua Hubungan Antar Lembaga Apindo, ada Pak Sarman Simanjorang. Selamat malam, Pak Sarman. Selamat malam Maria, salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat, terima kasih atas waktu Anda di tengah kesibukan dengan berbagai acara APKASI di Minahasa. Terima kasih Pak Sarman. Dan juga nampaknya sudah tersambung bersama kami langsung. Ini ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada Pak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Wamen, terima kasih sedang perjalanan ke studio nampaknya nih. Iya, selamat malam. Kita OTW studio, macet Jakarta. Makin ramai ini kalau ada Pak Wamen di sini. Kami tunggu Pak Wamen ya. Karena begini Pak Wamen, kalau kita lihat ini salah satu ide yang kita sambut baik, cukup positif pula kemudian di mata para pelamar kerja saat ini. Tapi kemudian muncul pertanyaan Bapak, mengapa kemudian kebijakan atau aturan ini dibuat melalui surat edaran? Itu pertanyaan awal Pak Wamen, silakan. Oke, terima kasih. Kalau kita bikin permen kan masih lama, harus ini A, B, C, D, F, G dan sebagainya. Harus ada sinkronisasi dan sebagainya. Nah untuk menuju ke sana kita langsung bikin aja yang namanya surat edaran. Artinya ketika untuk membuat peraturan menteri atau permennya itu tidak terlalu susah lagi. Sama halnya kemarin soal yang SE penanaman ijazah. Nah, itu kan ujung-ujungnya nanti menjadi peraturan menteri. Itu kita doakan aja semua ini kan niat cepat kita ya dalam melihat persoalan-persoalan di bawah. Itu kemarin kan sudah ngeluarin surat edaran terkait penanaman jasa. Nah semua udah banyak pelaku-pelaku usaha melakukan pengembalian. Nah hari ini juga kita besok mudah-mudahan dalam minggu ini ya surat edaran itu keluar agar ada kepastian buat para pencari kerja karena banyak anak muda atau ibu-ibu muda yang umur 35, 36, 37 mereka punya skill akhirnya terbentur untuk mencari kerja ada syarat-syarat itu yang akhirnya menurut kami
itu salah satu pemberi kontribusi angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Nah, dalam hal ini negara harus hadir lah ya, karena kan kita tidak mau melihat PHK ANSI gitu persoalan ini. Ternyata banyak ya persoalan yang kesal, umur lah, lantas syarat good looking lah, syarat belum menikah lah, kemudian syarat tinggi badan, apa aja relevansinya dengan dunia kerjanya. Nah, untuk itu kita mengambil sebuah sikap terkait persyaratan pencari kerja ini, dan saya yakin pelaku usaha pasti mendukung, kan kita juga sedang melindungi para industri dan juga pelaku usaha. Oke, gitu. Pak Wamen, terima kasih banyak gerak cepatnya Pak Wamen dan juga Kementerian Ketenagakerjaan dengan hal ini. Tapi begini Pak, Anda kalau kemudian melihat di lapangan, memang seperti apa sih? Apakah ini menjadi benturan besar bagi para pelamar kerja kita saat ini? Apa yang kemudian dilakukan oleh para pengusaha dengan syarat-syarat mereka yang ketat, Pak Wamen? Salah satu benturannya akhirnya itu mempunyai dampak angka pengangguran. 7,4 juta angka pengangguran kita. Gitu loh. Akhirnya mereka yang udah lay off mau nyari kerja ya udah hilang harapan. Karena ada aturan-aturan yang sebetulnya malah menambah angka kemiskinan dan menambah angka pengangguran. Nah, untuk itu nanti kita juga setelah buat essay kita akan kumpulkan HRD kumpul agar aturannya harus ditaati. Toh ini juga kan bagus buat bangsa ini ke depan. Kita yakin lah para pengusaha juga ingin membangun negara ini lebih baik. Nah, salah satu syaratnya ya mari sama-sama kita mengurangi angka pengangguran juga angka kemiskinan. Biar ke depan Indonesia itu lebih maju. Karena kan Pak Presiden jelas sikapnya ya, selain berpihak kepada pengusaha, beliau juga berpihak terhadap para buruh dan pekerja dan rakyat secara keseluruhan. Kalau Anda tadi sampaikan bahwa para pengusaha juga tentunya ingin berkontribusi bagi negara, salah satunya lewat ini. Langsung saja kalau gitu mumpung ada pengusahanya kok yang tersambung bersama kami, kita tanya Pak Sarman. Bagaimana responnya dengan surat edaran ini? Jangan persulit para pelamar kerja. Pak Wamen. Ya, jadi gini, ya tentu memang kalau ini sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita dari pengusaha kalau nanti menerima surat edaran itu tentu kita akan mempelajari dan juga kita lihat apakah memang pengusaha katakanlah akan bisa menerima sesuai dengan surat edaran itu. Ya, karena kalau tujuannya adalah untuk bagaimana membuka kesempatan kerja, menurut kami sebenarnya bukan hanya karena katakanlah masalah pembatasan usia dan lain-lain. Tapi bagaimana kami dari dunia usaha sebenarnya pemerintah itu mendorong memperbanyak menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk anak-anak bangsa. Nah, kalau kita bicara mengenai katakanlah persyaratan umur biasanya ya. Nah, tentu memang begini, bahwa pengusaha itu kadang-kadang membutuhkan pekerja-pekerja yang fresh graduate. Itu awal. Itu biasanya adalah untuk kaderisasi. Yang kedua juga mereka biasanya juga pengusaha membutuhkan yang setengah-setengah berpengalaman. Ya. Kemudian ada yang berpengalaman. Kemudian ada yang memang memiliki suatu keahlian tertentu. Ya, dalam hal ini. Nah, sehingga memang itu dibutuhkan batasan-batasan usia. Ya, katakanlah batasan usia yang memiliki produktivitas yang baik dalam hal ini, karena tidak semua katakanlah pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan oleh semua umur dalam hal ini. Katakanlah contoh misalnya tadi Maria menyatakan bahwa umurnya sekian, kemudian juga berpenampilan menarik. Nah, itu pasti perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan kecantikan, kan gitu ya biasanya. Tapi kalau hal-hal yang katakanlah memiliki suatu kebutuhan untuk karyawan-karyawan administrasi biasanya, kemudian juga pelayan publik biasanya, saya rasa itu agak bebas umurnya dalam hal ini. Nah, sehingga memang kami melihat bahwa apakah memang surat edaran ini sangat-sangat urgent dikeluarkan hanya untuk bagaimana memberikan kesempatan. Karena kalau bagi kami melihat sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menciptakan tenaga-tenaga kerja kita, sumber daya manusia kita yang berkualitas, yang memiliki skill, yang memiliki produktivitas,
yang memiliki keahlian. Nah, sehingga kebutuhan dunia usaha dengan industri itu sesuai dengan diharapkan oleh para pekerja-pekerja dalam hal ini. Nah, sehingga kalau kami melihat sebenarnya adalah kalau ini mau dirumuskan, ya kami mohon diminta masukan-masukan dulu nih, supaya antara surat edaran ini nantinya mampu diimplementasikan oleh pengusaha-pengusaha di lapangan. Ya kalau Begitu, gitu langsung Mada. jawab aja Pak Wamen, monggo. Ya, soal itu saya yakin apa yang menjadi regulasi ini pasti itu tidak memberatkan para pelaku usaha dan juga pengusaha. Tadi skill itu menjadi standar, kompetensi dan sebagainya. Tapi kan banyak juga kawan-kawan yang sudah umur 40, mereka punya skill, punya pengalaman dan sebagainya. Ketika layoff tidak bisa mendapatkan kesempatan bekerja lagi karena ada ketentuan menjadi syarat umum di industri-industri itu, gitu yang akhirnya mereka juga hilang harapan untuk mendapatkan masa depannya dan sebagainya. Dan untuk ini kita sebagai negara harus mampu menciptakan iklim industri yang lebih baik lah, yang bersahabat. Tidak mau juga kita, nggak mungkin lah yang jelas pasti SE ini tidak memberatkan pengusaha. Tadi standarnya udah pasti itu ya, kompetensi, skill dan sebagainya. Nah kita bahkan lebih naikin lagi, harus memiliki integritas. Gitu loh, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti kita hanya ngebuka doang tapi tidak punya standar tadi. Skill itu wajib, karena kan kadang-kadang kebutuhan industri itu kan basisnya ada yang skill, kompetensi dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan integritas kan hancur juga. Jadi itu menjadi ketentuan dasar kita nanti dalam membuat SE ini Pak. Pak Simon, Pak Sarman gitu. Jadi saya yakin banget lah 100% tidak memberatkan untuk para industri atau pelaku usaha. Kami juga kan, kita nih pemerintahan Pak Prabowo ini kan sedang gencar-gencarnya lah kita harus bersahabat dengan para pengusaha, karena dampak dari perang tarif Donald Trump kita bisa mengevaluasi dan berkaca lah. Jangan sampai kita dengan pelaku usaha ini memberatkan dengan aturan-aturan yang malah merugikan para pengusaha, kemudian izin-izin yang memberatkan. Nah maksud saya kan ini sudah luar biasa lah ya, pemerintah Pak Prabowo itu bersahabat sekali dengan pengusaha. Dia juga tidak mau, jangan sampai mentang-mentang kita bersahabat dengan pengusaha, tapi pengusaha juga tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah terkait misalnya para pencari kerja gitu loh. Pak Wamen. Jadi ya saya yakin sekali lah ini yang tidak begitu mendapat resistensi. Memang nanti kita akan ajak komunikasi kawan Apindo ya. Gitu. Oke Pak Wamen, artinya ini kan sebenarnya ikhtiar baik begitu ya dari pemerintah, tapi nampaknya pengusaha ya tidak menolak, tapi nampaknya juga agak maju mundur begitu ya dengan surat edaran ini. Bu Bustari menanggapinya seperti apa? Kami tahan dulu ya Bu ya, usai jeda. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa.